dana 1 juta 2 juta terus gue mau pasif gitu. Itu nggak nampol sih sebenarnya. Modal 1 juta dapat 1 miliar. Telaah lagi. Kalau di DKI kenapa dibikin konten gitu? Hai semua, kembali lagi di Masa Si Podcast episode keempat. Masih bersama gue Dinda, Mas Umar dan juga Mas Hai. Fat. Halo. Nah, kali ini pertanyaan random gue masih ada untuk gue tanyain adalah tentang katanya kalau kita punya passive income bisa bikin hidup kita jauh lebih baik. Masa sih? Ya nggak sih? Itu dia. Menarik nih pertanyaannya nih gitu loh. Walaupun random terus ya. Selalu dimulai dari random ya. Oke, ini boleh saya jawab? Please. Memang betul bahwa passive income itu membuat hidup kita lebih nyaman. Karena somehow ada aktif, kita dapat gajian, ada pasif, out of nowhere mas, tahu-tahu ada dana masuk ke rekening kita. Yeah. Tapi katanya pasti nggak bikin nyaman. Menurut gue sih jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena it depends on the amount yang didapat. Oke. Jadi kalau tadi Mas Fat bilang di episode sebelumnya bahwa misalkan kita let's say punya monthly expense tuh 20 juta gitu ya atau 10 juta tapi kita dapat passive income-nya cuma kayak 300.000 hasil bunga ori atau apa gitu ya, itu nggak nampol sih sebenarnya gitu. Mungkin Mas Fat bisa jelasin lebih detail apa sih yang membuat kita tuh bikin nampol gitu loh. Iya, jadi sebenarnya kan kalau misalnya tadi ngejawab pertanyaan random dari Dinda itu adalah kalau aktif income itu kan kita kerja senormalnya, dapat duit gitu kan, itu active income. Kalau passive itu kan kita taruh di suatu instrumen atau kita beli aset sehingga aset itu memberikan pemasukan ke kita. Misalnya contoh bisa dalam instrumen pasar modal kayak obligasi, saham dapat dividen, atau mungkin kita beli rumah jadiin kos-kosan jadi passive income buat kita. Tapi baik lagi tadi seperti Mas Umar bilang bahwa kalau seandainya pengeluaran kita dalam setiap bulan, let's say tadi bisa dibilang misalnya 5 juta, 10 juta atau berapapun itu, pertanyaannya adalah apakah si passive income ini bisa menutupi apa enggak? Cuma memang lebih baik mulai dulu daripada nggak sama sekali kan. Jadi setidaknya passive income itu pasti kalau dikejar dari sekarang tuh lebih bagus daripada nggak ada sama sekali. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah cukup atau tidak? Nah makanya yang kita mau coba angkat adalah nggak cuma adanya passive income, ada active income, passive income, tapi juga ada ngejar namanya massive income. Benar nggak? Betul sekali. Bagus sekali. Siapa namanya tadi ini? Apa tuh massive income? Jadi kalau tadi tuh kalau saya bilang saya aktif dapat gaji, masif itu satu income yang gede dulu didapat gitu ya. Supaya nanti ketika kita geser dari masif itu ke pasif itu berasa agak gigit. Biasanya kalau kita ngomongin Mas apa sih yang namanya masif dapatnya dari mana nih? Bisa dari warisan misalnya masif gitu ya. Atau lagi jalan atau ketemu emas 4 kilo di jalanan itu jadi masif income. Atau yang paling kita suka lihat di itu adalah dapat bonus, bonus company. Gimana caranya manage bonus tadi, masukin dari masif yang kita dapat geser ke pasif. Instrumen boleh mana aja. Yang paling common biasanya saham, dividen atau obligasi. Kayak ada ori dan segala macam, yang gitu-gitu. Tapi tadi passive income akan bekerja maksimal jika ada satu step sebelumnya namanya masifnya dapat. Kalau masifnya belum dapat, saya rasa itu cuma geli-geli doang ya, gitulah. Kira-kira gitu ya Mas ya? Ya, jadi si pasifnya itu memang lebih bagus mulai dulu, tapi memang pasti si pasifnya ini ada kemungkinan belum bisa mencukupi kebutuhan kita selama bulanan itu gitu loh. Betul. Makanya jadi ngejar si passive income ini. Tadi kan kalau Mas Umar bilang bahwa passive income itu segala sesuatu yang sifatnya itu gede, jackpot. ya jackpot lah gitu ibaratnya kan. Kalau misalnya kita ngomong ngerjain project atau mungkin dapat kayak tadi warisan atau segala macam lah, itu kan sebenarnya nggak semua orang bisa dapet kan. Itu kan suatu hal yang mungkin hanya segelintir orang atau orang-orang yang tanda kutip beruntung lah dapet itu. Tapi sebenarnya si passive income itu sesuatu yang realistis. Jadi misalnya dengan kalian kerja yang benar, pasti akan di reward sama perusahaan dalam bentuk bonus. Kalau misalnya dia bilang, oh tapi perusahaan saya mungkin nggak ngasih atau apa segala macam gitu. Nah itu hanya masalah waktu lah ibaratnya ya. Karena kan ketika namanya kita kerja dalam kurun waktu produktif kita itu pasti ada dapat masa-masa dapetin si passive income tadi. Nah berarti muncul lagi pertanyaan buat teman-teman yang mungkin mau punya passive income. Berarti mereka harus nunggu dulu amountnya gede dong untuk bisa merasakan punya passive income. Oke, kalau saya pribadi nih sebenarnya yang penting diawali dulu.
Oke. Jadi misalkan saya punya gaji, let's say 10 juta, 1 jutanya digeser dulu nih buat pasif gitu ya. Yang penting bikin infrastrukturnya dulu mas. Nanti ketika anytime atau dapat bonus dari kantor, yaitu mungkin 90%-nya baru digeser gitu. Saya punya klien, ini kisah nyata nih. Ada salah satu deposan terbesar di Jakarta gitu ya. Itu punya dana 350 miliar di dianya akunnya. Jadi kalau kita tanya, Bu, maaf Bu, ini mau ini enggak, mau bisnis ini enggak, kita tawarin segala macam, dia bilang, enggak usah Mas Umar, saya sudah cukup, alhamdulillah. Dari bunga. Dari bunga. Terus kita hitung 350 M. 350 miliar kali misalkan dia 10% aja ya setahun gitu ya. Itu banyak bang. Jadi kalau orang ini dia bisa bilang, ya dia bisa tidur aja, saya nggak mau yang lain berisiko. Saya sudah pasif aja. Ya karena dia sudah ada masifnya sebelumnya. Iya. Tapi kalau kita nih dana 1 juta 2 juta terus juga mau pasif gitu. Belum bisa dibilang slow living ya. Belum Kalau bisa. klien lo beneran slow living ya. Karena pasti Agak-agak income-nya berapa? gimana gitu ya. Jadi baik lagi, menurut saya sih aktif pasti jalan, pasif disediain, masifnya dicari. Nah carinya tadi apa? Kalau Mas Fat bilang by project base gitu ya, boleh. Anything yang sifatnya jackpot, yang itu nama kalau di ekonomi itu namanya extraordinary income gitu ya. Ini gue keren bahasa gue ya. Keren. Macam Gue aja agak gitu. kaget sih lo, bahasa lo bagus banget. Itu yang membuat kita harus cekrek dikunci dana itu. Baru masifnya jalan. Iya. Sebenarnya sih pembahasan ini bukan suatu hal yang sifatnya kayak wah gitu ya. Karena yang namanya massive income, misalnya contoh kayak gini, misalnya lo kerja, suka nggak ngeliat di lingkungan kerja lo ada orang-orang yang gue jualan kue nih mau nggak beli, kayak gitu kan. Hal-hal yang sederhana, mereka itu effortnya lebih dari kita. Mereka nggak masalah pulang kantor, mereka kerja lagi, tidak mengganggu ritme kerja mereka di kantor. Tapi ketika misalnya orang-orang kantor suka dengan kue buatan dia yang pesan banyak, itu sebenarnya jatuhnya kayak massive income juga sebenarnya kan. Hal yang sederhana, karena kebanyakan dari kita tuh hanya berpikir bahwa massive income ya dia enak, anak orang kaya ya dia enak. Ketika kita mindsetnya dia enak orang kaya, kita nggak akan pernah ngeluarin effort yang lebih besar gitu loh. Iya. Nah, itu yang gue lihat, orang-orang yang punya lebih selalu memang ya dia effortnya lebih gitu. Oke, tapi gini masalahnya kadang-kadang Mbak Dinda, Ya. kita kalau lihat medsos ya, ada satu orang itu investasi dapatnya multi bagger gitu ya, modal 1 juta dapat 1 miliar, entah Iya. itu di kripto, di saham gitu ya. Asupan itu yang membuat mindsetnya tuh suka, kayaknya gue bisa deh itu aja. Padahal Mustahil banget. menurut saya ya itu one in a million sih gitu. Iya, benar. Tapi kayak tadi dagang apa segala Hal yang macam realistis itu aja. Realistis. Jadi mungkin perlu di digest ulang. Kalau ada konten-konten cara cepat jadi kaya gitu. Kayak mesti Pikirin lagi. deh gitu. Telaah lagi. Kalau dia kaya kenapa dibikin konten gitu maksudnya? Itu bagus tuh. Kalau kaya ngapain bikin konten? Kan sebenarnya kalau gue kaya banget ya, gue diem aja. Lo nggak mau ngasih tau caranya. Gue takut kena pajak juga gitu. Bener gak sih gitu loh. Iya benar. Dan sekarang kan lagi marak banget tuh orang-orang berbondong-bondong mau slow living dengan cuman punya mungkin instrumen obligasi sedikit udah bisa merasa punya passive income, terus ngerasa gue udah bisa kok slow living, jadi nggak produktif lagi dalam pekerjaannya. Gitu-gitu kan mindset mungkin yang bisa kita remind ke teman-teman yang nonton. Gue agak gemes sih. Kenapa gue gemes? Gue ini punya obligasi. Ya. Me personally, ada obligasi anu, ada FR segala macam. Itu bunga dari obligasi yang kita terima setiap bulan, itu buru-buru bisa cover monthly expense kita. Enggak jawabannya. Iya. Terus kenapa ya ini enggak cover? Ya karena size tuh kurang gede, udah gitu aja. Kalau punya tadi duit gue, misalkan 200 miliar gitu ya buat obligasi itu kita nggak podcast lagi sih pasti. Kita benar-benar slow. Enggak, feeling gue kenapa obligasi lu kurang, kayak lu tradingin ya obligasinya, enggak? enggak. Obligasi itu tetap. Keputer lagi ya. Ya, saking terlalu excited gitu loh. Tapi perlu di note karena gue menjalani itu by having your own obligasi retail, ada sukuk dan segala macam itu akan ya mungkin membuat mindset lu lebih bagus, positif. Tapi in terms of returnnya sangat bergantung sama amount yang lo taruh di sana gitu loh. Nah muncul lagi nih pertanyaan random gue. Berarti dengan adanya point of view ini, menurut teman-teman yang gajinya mungkin belum cukup, emang gaji gue cukup untuk punya passive income? Apakah semuanya bisa punya passive income dengan inflasi yang naik dan lain-lain? Nah menurut lo gimana? Kalau gue selalu bilang gini nih,
tadi gue bilang kenapa gue bilang gue kok nggak cukup mulu. Pertama baseline hitungan itu adalah dari monthly expense mas. Kalau gue nih, kalau lu bilang monthly expense gue 20 juta gitu ya, maka lu mesti cari gimana caranya ada satu passive income yang mengenerate 20 juta tadi monthly ya. Berarti kalau tanya yearly itu 20 kali 12 gitu ya. 20 kali 12 itu banyak loh. Iya. 240 juta loh gitu loh. Kira-kira begitu. Terus slow living itu bisa nggak? Bisa kalau pada orang-orang tertentu. So mungkin gue cuma remind bahwa mungkin kita ini banyak yang mau ngomongin gue pasif gitu loh. Tapi harus menjalani step by stepnya. Dari aktif, masif dulu bos, boleh nggak? Abis masif baru kita ngomongin pasif gitu. Urutannya ya, yang Urutannya. selama ini salah. Kita dari aktif langsung loncat ke pasif, nggak mikirin masifnya dulu. Betul. Kira-kira gitu. Mungkin Mas Fat mau tambahin. Iya, jadi sebenarnya kita dengan ada aktif mulai berapa dulu untuk si pasif nggak ada masalah. Cuma memang yang akan lebih besar impact adalah ketika dapat si masif tadi. Terus juga kalau tadi lu sempat ngomong masalah slow living, sebenarnya semua orang berhak ya mau hidupnya gimana pun juga kan. Iya. Cuma masalahnya ketika kita benar-benar mau slow living, seberapa konsisten kita bisa slow living. Misalnya lu anak gaul Jakarta gitu misalnya kan. Aduh. Secara Dinda gitu misalnya kan. Terus tiba-tiba aku mau slow living bulan depan lu bisa gitu misalnya. Lu bisa berapa lama bertahan dengan keadaan itu? Oke. Karena kadang-kadang kan kita hanya melihat apa yang terlihat di sosial media. Semua terlihat indah gitu. Tapi pas kita ngejalanin kan belum tentu ya. Terus ketika kita sudah ambil keputusan, udah gue maunya kayak gini aja. Ternyata nggak siap. Nah itu si passive income-nya udah bisa nutupin apa belum? Ini yang kadang-kadang tadi seperti kita bilang di awal-awal, yang namanya segala sesuatu yang kita lihat itu belum tentu seindah yang nanti kita jalanin sih. Jadi ada baiknya si pasifnya itu didapetin lebih gede dari si masif tadi itu dulu gitu. Oke. Ya enggak? Betul banget sih. Oh, jadi Masif diem. itu masif. Lu Mikir ya? jadi berpikir jadinya. Gue tadi dia mau nangis sebenarnya gitu loh. Terharu ya? Terharu gitu. Lu tahu gak sih Mas, ketika sekarang ini benar-benar Pak Prabowo ada pengetatan budget, dunia juga begitu. Kalau main saham-saham lagi tiarap semua, itu udah kayak TTS tuh, mendatar dan menurun doang tuh saham tuh. Itu membuat kita mikir, gila nih income, dari sisi income itu susah banget untuk dapetin pasif, karena gue main saham gitu ya. Sementara yang nama inflasi, daya beli turun, itu kayaknya tuh banyak cerita yang sedihnya gitu loh. Then you have to fight, mengumpulkan semua energi, membulatkan tekad gimana caranya gue dapet pasif, melewati masif tadi gitu loh. So what should I do ya gitu loh. So buat kita semua nih, masif itu beda-beda caranya. Jadi nggak melulu yang gue bilang ya lu kerjaan project gitu, nggak melulu. Ada orang yang bisa tadi tuh Mas Fat bilang gue jualan kue setiap hari gitu ya, terus dapat income yang extra income yang memang disiapkan buat gue geser ke pasif gitu loh. Atau yang tadi tuh kayaknya gue akan dapat jackpotan dari mana gitu ya. Itu sih yang benar-benar akan berguna. Pasif akan maksimal jika masif. Nah, sama gue mau tanya, ada nggak sih pengaruhnya? Beberapa ekonom kan bilang katanya kita akan meningkatkan inflasi kita akan naik gitu. Nah, ada nggak sih pengaruhnya sama aktif, masif, and passive income ini gitu? Ini berat nih. Kalau kata gue, ini buat semua nih, yang rangkaian wajarnya dulu ya. Kalau ada perang, karena Amerika dari kemarin perang tuh ya. Perang maka minyak naik. Kalau minyak naik, maka inflasi. Betul Mas ya? Kalau inflasi, suku bunga bisa naik. Ya. Kalau suku bunga naik, biasanya kredit macet. Gitu ya. Itu agak-agak bahaya tuh. Semua orang bilang, iya kita punya tema turunkan suku bunga gitu. Ya. Tapi buat kita nih yang kita mau pasif, turun suku bunga itu berarti income kita berkurang Mas ya. Jadi in between, gue pengen dunia damai. Tapi kalau dunia damai, berarti suku bunga turun dong. Passive Berarti income gue turun dong. passive income gue turun dong. Oh gitu loh. gitu. So, Kalau taruh instrumen di pasar modal maksudnya ya? kalau instrumen pasar modal betul. Kecuali mungkin instrumen lo yang agak-agak berbau perdamaian gitu ya. Ada ya? Mungkin kalau misalnya lo taruh instrumennya, sorry gue Oke. koreksi, instrumennya pasar modal, let's say di saham, perusahaannya terus bertumbuh, ya mungkin dividennya bertumbuh, beda ceritanya ya. Tapi kalau tadi yang Mas Umar bilang, kalau ternyata suku bunga turun,
bisa jadi kupon obligasi pun juga turun gitu loh. Iya. Jadi bisa jadi passive income lo juga turun. Jadi sebenarnya karena emang ini dunia kan terlalu kompleks ya. Mungkin kalau gue coba generalisirnya, gimana counter inflasi naik, gimana kalau nanti ini, kenapa gimana kalau gini. Sebenarnya yang paling susah adalah ketika lo sudah menentukan berapa passive income lo, itu kan harus inline dengan expense lo sebenarnya kan. Iya. Karena kalau nggak berarti passive income lo masih lebih kecil kan. Sebenarnya paling susah itu adalah ketika lo harus menurunkan gaya hidup lo yang biasanya jadi enak, mungkin nggak gua turunin gitu loh. Karena adjustment di situ sih sebenarnya lebih susah gitu loh. Gue tambahin dikit ya, tadi simpulan dari Mas Fat loh. Yang lo bisa kontrol adalah lo sendiri. Jadi orang lain nih, negara begini ada perang segala itu you cannot control. Yang lo bisa kontrol apa? Ya tadi tuh our Expense. Kebutuhan kita. Jadi kalau dulu tuh ada namanya orang FOMO gitu ya. Sekarang tuh lagi YOLO ya. You only need one. Orang Jawa kayak ini. You only need one. Jadi kita bisa lebih menata lah ya. Selektif lah. Dengan cara kita selektif, cuma cari yang artinya lo benar-benar gue bilang nggak pelit sih, tapi lebih kepada tertata dengan baik. Nah Gitu. seru banget lo nyebut Yono, mungkin nanti di nextnya kita bisa bahas itu sangat detail tentang Yono, you only need once. Siap, oke. Oke teman-teman, semoga menjawab karena itu sangat menjawab pertanyaan gue sih tentang katanya passive income itu bisa bikin hidup kita lebih baik. Ternyata benar kalau misalnya kalian bisa mikirin passive income-nya juga. Jadi jangan kelewatan passive income-nya, urutannya harus benar, aktif, massive, dan passive income. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Thank you ya Mas. Sami-sami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Masa Si Podcast. See you.